Kita bahas tentang pemain asing nih, mungkin di negaranya atau di kompetisi lain bagus dia, ya bisa punya kualitas, performanya bagus. Pas kayak Indonesia nih banyak yang udah underperform. Ya karena kan ada perubahan, banyak yang perubahan lapangan, ya kan. Perubahan lapangan mungkin kualitasnya beda. Satu dari sisi geografis juga beda, dari sisi budaya juga beda. Terus banyak pemain asing yang main di Indonesia dulu kan juga dikasih tahu bahwa Indonesia main terlampau kasar, keras, terlampau brutal segala macam kan. Ya mungkin saat ini sudah mulai tertata dengan rapi. Tapi kan bagi pemain asing tetap Indonesia bahwa sepak bolanya kan berbeda dengan apa yang dialami, ya, apalagi yang di Eropa ya. Di Eropa iya. Ya mungkin kalau di Brazil mungkin agak-agak sama tipikalnya ya. Tapi kalau di Eropa kan berbeda gitu loh. Yuhu. Sendiri lagi nih. Mana yang lain nih? Ayo. Anjay, kedinginan nih ya Bang. Lagi Ya ini dong. dong, ya kan? Tiap kali gue datang udah ada Kang Edgar yang sudah duduk dengan baik hati, dengan tenang. Nggak enak nungguin. Ya kan? Ngeselin banget, ngeselin. Mana hujan mulu lagi. Hujan mulu ya? Lu di Bogor juga hujan ya? Banyak, apalagi Bogor. Banyak banget hujannya. Iya. Wow. Musim hujan. Pagi-pagi udah hujan, udah subuh. Hujannya gede-gede. Mm-mm. Ada ntar yang gede-gede ntar ya. Iya nih hujan mulu nih. Ya kan udah dingin, berasa ada kan enak nih. Mimi nih tadi bala-bala mana? Bala-bala Bi. Jangan. Ada yang lagi niat. Kalau bilang ada yang lagi niat. Hujannya lagi gede. Iya, tadi gue juga habis jemput main asing. Nois. Iya, di apa namanya di stasiun. Gue yakin dia pemain besar. Nah, kan pemain besar kan. How are you? Anjay. Oke, good, fine. Oke. Jemput cuy. Tengil banget. Iya, ya kan gue. Iya benar, kesana Bang, kesana Bang. Nih, biar nggak jomplang. Biar nggak jomplang. Aduh. Mana yang lain nih? Iya. Terakhir. Berarti Iya. tadi lo Main asing. main tadi. Main asing dari Bekasi. Dia ngurus kita. Iya kan, selama. dari Bekasi dia ngurus kita Anjay selama. bajunya kudus bro. Kudus. Senggol dong. dong, iya. Senggol dong. Sini nih. Satu lagi mana pemain Sudah, asing? iya nih, main asing tadi. Ada. Mana lagi nggak ada lagi? Bekasi hujan juga bang, Bekasi bang. Hah? Bekasi hujan. Hujan tadi malam udah agak turun-turun salju kalau nggak salah. Oh, Ngeri. planet. Gue bilang juga apa? Bekasi mah yang beda. Paspor dia. Beda. Bekosai, Paspor dia gitu. Bekosai. Oh, udah salju ya? Aduh. Udah salju bang. Udah berapa sentimeter ini? Ngeri Ya, kan? baru sekitar masih 3 sentian lah. Wah, Sampahnya 5 senti datang. Justru sampahnya itu bang, yang harus disorotin terus. Iya, tapi balapan Sampahnya. bang kayaknya bang. Balapan. Bekasi sama Tangsel katanya balapan. Iya. Tangsel udah beres tuh. Udah beres. Kapan beres? Nah itu gue lewati Studi Mara udah bersih. Wih. Sudah dimarahin soalnya belum. diumpetin doang itu. Nah, Wih. merah putih. Waalaikumsalam. Pinter gua. Merah Pendek putih. kulipet. Iya. Berarti kuifet. Gara-gara stres begini dia. Ih, ganteng banget dia beginian merah putih Saya nih. kecewa dengan Erick Thohir. Oh gitu bang ya. Apa? Oh orang. Orang memang. Walanda. Aduh, ini Walanda Depok yang ini nih. Iya wah. Mister Lano kemana Mister Lano nih? Ah, iya. Waduh gak ada Mister Lano nih. Lagi ke Europe. Pokoknya tadi kalau pagi-pagi gua nggak bisa, ya. Ada yang bilang nggak nyanggup di grup. Payah deh. Gara-gara bangun pagi doang ya. Payah. Biasa di Europe deh mah, Iya. beda. Balik ke Bali. Sama kita. Payah. Enggak, soalnya kan dari Bekasi ke Jakarta ada jeda waktu tuh. Jadi agak jet lag loh. Jet lag apa jetlock? Penerbangan. Oke. Bang, gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimanapun Anda berada, sehat semuanya ya. Sehat. Baik lagi sama gua Wasiatul Akmal dan di samping gua Edi Kurniawan. pokoknya hari ini kita buat seru. Hari ini kita buat Lebih bedah semangat semuanya, lagi. Kita bedah semuanya. Walaupun Bedah hujan-hujan semuanya kita buat sekarang. hangat. Kita buat hangat-hangat tuh udah ada catur nih ya. Iya, kita mau bahas apa Bang hari ini Bang? Banyak kita bahas. Terusnya lagi juga banyak yang di medsos kita lihat masalah Liga 4. Liga 4 yang udah tuh. pada kungfu-kungfuan, gua nggak tahu lah bisa kayak gitu gimana ceritanya Itu deh. kalau nggak salah pertandingan antara Wing Chun lawan
Udah kayak itu Bang. Iya bener. Itu apa namanya film apa? Iya, Perguruan Shaolin kayak. Ada Bang, itu Bang yang ada seri-serinya. Hitman. Oh, Hitman. Gue kungfu dia Hitman. Oke, Bang Rijal sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya. Makasih ya. Oke, Udah Sa- dijemput tadi. Mangga. Pemain asing Di ya kan. bandara dijemput tadi. Luar biasa. Ada Habis yang- landing langsung ya. Bang Fergot. Mana pemain asing? Satu. Ini Bang, dari jemput Bang. Posisi apa? Serba salah. Bukan serba bisa, Om serba Tiga. salah. Sehat ya. Aduh, udah pakai. Oke, jangan lupa geng. Ente like, comment, subscribe channel Koprol biar lu bisa lihat semuanya ya tentang sepak bola nasional, dan jangan lupa lu share sebanyak-banyaknya pada encang cingnya babe, aba, ampu, Embu, tete. uncu, Wah, semuanya pokoknya babe, semuanya apa? Tetangga. Apa kalau Medan Batak apa? Tulang. Tulang opung, semuanya tulang. kakak, adik, pace, mace. Nah. Mace. Semua share ya kan? Ini maksudnya mau apa? Mau main catur apa mau apa nih? Tapi ini catur strategi untuk sepak bola Wah. Indonesia. Dia udah saling udah mulai. Ini antara bos strategi bos Indonesia atau strategi buat bikin kongres nih. Itu dia. Kayaknya udah ada bocoran nih. Oke, Super League akan kembali digelar akhir pekan ini. Persija akan menjamu Madura. Bener ya? Madura Menjamu United. Madura ya kan di GBK. Diterpa oleh badai cedera ya yang akan absen nih, yang akan absen. Hanif Hanif ya. harus dioperasi lutut. Oke Nip. Semoga cepat Cepat sembuh, sembuh. cepat pulih Nip. Tetap sabar. Tapi bahaya ya. Iya, Hanif nih. Hanif, kena aduh. juga iya. Panbasti Souza cedera dan kena sanksi. Wah, iya. Ini lagi nih. Ya kan? Gara-gara itu tuh Pasti gatel banget Souza. tuh tangan. Itu dia. benar. Tuh. Ya kan biasalah emosi. Tuh Kom- masih kecilnya gara-gara nggak dibedong tuh. Banyak gerak-gerak. Iya. Komdis yang kena sanksi Komdis gara-gara ngacungin jari tengah. Tuh, jangan sampai deh. Bruno Tubarau sanksi dua laga. Iya. Dua laga nggak bisa main. Fabio dan Rio masih menjadi sanksi. Lalu siapakah yang akan mengisi di lini tengah? Yang akan menjadi gelandang pengangkut air nih Persija nih. Ya kan siapa nih? Kemarin siapa Bang Dika yang baru datang? Yang baru datang kan belum ada. Oh, ngeri nih kalau Tengahnya belum ada. Itu tengahnya. kalau dari ituan. kalau kayak gini kan ngeri banget nih. Iya. Pasti persaingan pasti di Persijanya tuh jadi dagdikduk pemainnya pada Yang- banyak cedera, kena Yang hukuman. itu, bro, kan gue bilang banyak Goyang lah, faktor. goyang nih pasti. Banyak faktor, ya kan banyak faktor. Tapi ya. siapa tengahnya coba? Tengahnya mungkin ada si ini, siapa namanya? Si Ini kan Doni. H-1 nih, H-1. asing. Aslinya kan itu Di plot. Bruno. Absen juga. Makanya nih, Bruno. H-1 si Panjener masih bisa nggak? Nah, Kira-kira. bisa. Ya. Dagdikduk nggak nih? Mungkin Injury dari- time. Nah nih, ini biasanya nih. Pakar. Pakarnya nih. Pakarnya. Pakar nih. Misalkan nih Legend, datang nih, misalkan pendaftaran, nih Bang. kita syuting pagi nih, malam tahu-tahu Jana dikenalin. Biasanya bisa, Bang. Besok main Bisa bisa. langsung main nggak? Kalau papa dia di atas apa yang nggak bisa? Wah, Oh my god. my God. Papa. Lalala. Tar lo, gue mau nyapuin nggak yang itu nih? Gue pengen tahu. Gimana, Bang? Ya dia main catur. Ini kan di tengah bener. Nah, Enggak, dia main catur. gimana? Jadi tengah itu mungkin si Doni. Siapa Kalau nih? saya sih perkiraan Doni kan biasa di kanan. Iya. Dia ditarik ke tengah. Bisa Oke. jadi. Masih bisa lah. Bisa kan? jadi. Doni- sih. oh iya, benar, Doni benar. bisa jadi. Doni Ahmad kan dulunya di tim nasional juga pernah main di Iya. di breaker Tengah. juga kan. Iya. Nah, dia juga bisa di Bisa- situ. Bisa storong ke tengah. Masih di 6 ya posisi Iya. 6 ya. Enam, Berarti tahan. Tapi posisi kan ini bisa masuk juga nanti. Hah? Tom Haye. kan bisa seter benteng. Ini ngapa jadi ke Tom Hai? Ini dia ini Persija. Itu bahaya. tuh. Iya, Oh, ini eh. Ivan Jenner nih Bang. Kira-kira Iya. dia bisa nggak langsung main? Perkiraan. Ya kalau terakhir main di mana dia klubnya? Yang di luar kan. Iya, Sekarang di tinggal proses ITC-nya aja kan. Tetap ada proses ITC tetap harus ada. Itu Nggak Bang, bisa ITC baru bisa main. Iyalah, ITC keluar baru bisa disahin. Disahin dulu ya. Ya, Oke, kalau berarti- dia kan karena berarti dia kemungkinan susah ya? Karena dia udah WNI kan nggak perlu kita kan. Kan kalau penasing kan Oh iya yang ada penting WNI ya. Oh, iya, iya, dia iya. Oh, ITC-nya ya, kita- ITC-nya ya. Ini ITC-nya kan karena kan dari klub dari luar. Udah punya paspor Indonesia. Udah Indonesia lah dia. Yang penting itu. Iya kan? Asal dia bisa ngubah ITC-nya, kalau pendaftarannya kan internal di PT Liga lah bisa. Bisa langsung ya ketika internal sudah ya? dia. Oh, tadi yang bilang ya, Ya, internal kan? iyalah, kita aja bisa dulu dari sore urus yang disahin kok. Oh, Bisa my gitu Bang ya? Oh, bisa gitu ya langsung ya. Kan Serius? ada ferry situ ferry.
Ferry Dari Kodrat. Ferry Kan Kodrat, ada ya. Ferry di situ. Apa yang notabene kan dia kan pemilik Persija yang punya itu kan. Berarti ya kalau memang dibutuhkan segera ya mungkin bisa keluar itu sih. Artinya tapi yang jelas kan tidak menyalahi aturan. Ya nggak? Iya sih betul. Tidak menyalahi aturan lah menurut saya. Ya emang percepat sih boleh ya Om ya. Iya, sepanjang tidak menyalahi aturan nggak Yang penting masalah. aturan itu tetap berjalan sesuai dengan Regulasi. SOP-nya. Regulasi. Tapi kan nggak tahu juga nih udah deal belum. Ya kan masalahnya tinggal udah deal belum sama penjendernya kan gitu kan. Kalau sudah deal tekan kontrak baru kan dia bisa urus ITC-nya kan. Kalau yang kemarin striker yang diperkenalkan ya baru ya. Striker sama back kanan. Fajar. Aja. Fajar ya. Kan nggak mungkin striker tahu-tahu posisi 6. Iya. Atau- Tapi tadi beneran overcoat kalau emang Si- terdesak Jordi Amat mungkin bisa Iya, Nah, yang- kan di situ masih ada siapa? Ansamu ya. Ansamu, Ada di Ansamu. belakang ada Rizky Ridho. Dan Ada Rizky bisa Ridho. juga Mauro Souza ya. Ya kan? Souza. Siapa pelatihnya? Maurizio. Kan bisa aja juga dia mengubah strategi. Bisa. Ya kan? Apalagi ini main di kandang Persija kan di GBK. Artinya bahwa sudah ada bukan 11 pemain situ. Iya. Ada 13 pemain menurut saya. Ya kan? Tambah supporter, tambah stadion GBK. Iya. Iya enggak? Artinya itu udah punya magnet yang luar biasa buat memberikan kekuatan buat Persija. Betul. Dan menurut saya apapun yang terjadi di pertandingan ini Persija pasti akan tampil maksimal Iya. untuk memberikan kemenangan bagi puluhan ribu supporternya di GBK. Di GBK. Ya, Ada saya tuh sih. main muda kemarin siapa? Si Aditya siapa Oh ya? iya, Aditya Warman ya. Oh iya, Bisa, bisa. bisa Iya, betul, juga dia diberi bisa. kesempatan Bisa, ya kan. bisa, Bisa bisa. lagi siapa yang kecil yang kayak Samsul. Fahmi. Sorry. Bukan, ya. Vigo Dennis. Vigo Dini juga bisa Dennis itu sudah ya. dipinjemin. Oh, pinjemin ya. Nah, berarti oh iya Aditya Warman masih ada. Kan Iya. ada Aditya ada Warman, apa? Aditya Ada Warman. Hanan. Ada Rehan Hanan. Oh iya, Betul, tapi ada Rehan Hanan bisa breaker? Bisa Bisa. breaker ya. Dia. Bisa breaker dia. Nanti Dan tinggal Kalau ikut, pemain Indonesia mah jangan takut. bisa ikut instruksi. Disuruh mana aja ikut aja. Kalau bisa main Mana aja. Asal jangan kiper aja pasti Asal sih. jangan kiper aja. Apalagi Hanan Hiri udah Iya. bagus ya udah mantap dah. Iya. Jadi adalah pemain Papua lah. Ada di kiri. Jadi ada pemain Papua lah seleksi nih ceritanya nih. Set. Panggil, dek sini. Pace, di mana main? Mana-mana. Nggak ada main mana-mana. Duduk lagi. Main mana-mana nggak ada. Katanya kan main serba apa deh? Serba bisa. Serba bisa. Serba salah. Serba salah ini mah jadinya. Nggak ada duduk lagi. Oke, sekarang kita beralih ke Madura. Sementara Madura dipastikan akan menurunkan striker nih. Ah, barunya. gacor nih. Riquelme, wah ngeri yang kemarin main di Boca. Selama ini kita akan bahas Balotelli. Ya, apakah ini besok kemungkinan akan legion asing anyar ini bisa main, ya kan? Atau bisa membongkar pertahanan dari Persija? Dan inilah pembuktian dari pemain asing ini. Gimana nih, Overgot? Kalau panjang di tangan oleh pelatih yang baru sebenarnya Balotelli sudah ada peningkatan permainan. Tidak seperti sebelumnya kan dia kelihatan susah bergerak, susah mendapatkan bola. Lepas terus. Nggak bisa. Tapi kalau dengan kemarin ini Balotelli lebih banyak di fungsinya kemarin lebih banyak main di flank ya, di flank ya, banyak main di situ dan banyak juga kemarin Balotelli juga memberikan assist juga banyak. Artinya tapi dengan masuknya Riquelme yang menurut info dari Madura pemain ini benar-benar bomber yang haus gol yang mungkin bisa juga memberikan angin segar buat Madura yang beberapa pertandingan sebelumnya juga kita tahu Kalah malah banyak terpuruk kalah. terus ya. Terpuruk terus di push Iya. juga sama itu supporter. Iya. Iya satu itu kan kita tahu juga Madura kan musim sebelumnya kan juga masuk di 4 besar Empat kan. besar. Ya kan. Dan Madura ini menurut saya tim yang memang kalau dia lagi bagus-bagusnya berbahaya. Makanya Madura? semoga Madura. Konsisten lah dulu tuh. Konsisten. Kalau lagi bagus-bagusnya berbahaya Madura ini. Makanya saya bilang mungkin hadirnya Riquelme bisa memberikan suatu perubahan untuk Madura untuk kembali bermain bagus lah. Yang dibutuhkan Madura sekarang kan adalah gol kemenangan yang dibutuhkan. Iya. Dan itu kemarin kan susah nyari kemenangan dengan gol-gol kemenangan. Ya, karena kan strikernya agak strikernya kemarin Iya. Itu strikernya itu. iya agak aneh-aneh Baik kan. lagi maksudnya. kedua tahun lalu masih ada gelandangnya siapa? Gelandangnya yang asli. Yang itu. Sebelumnya masih. Ferreira, Sebelumnya. Bukan yang sekarang udah pindah ke Dewa. Jaja dari Vera kan. Jajah Dari Vera, tuh bagus-bagus. bagus-bagus nih. Bagaimana nih bisa menahan main asing itu bisa kualitas itu tuh. Tapi kan tengahnya sih udah oke, Lolinia sama Jordi. Iya.
Madura itu titik lemahnya itu emang striker. Dia minim gol banget. Paling gol itu kanan kiri dari kan, tengah gitu. Kan kalau dari Feng Shui ini kan dilihat artinya Balotelli bagus menurut Feng Shui. Mal Feng Shui ya. Jadi dipilih bukan karena kualitas. Tapi ini akan jadi beban buat Madura ketika memang ini kan udah tuntutan udah tiga kali kalah berturut-turut nih. Ya kan? Makanya nih dia harus bisa membuktikan bahwa lawan Persija itu harus Berarti 2 kali kalah lagi bisa wassalam dong. bisa wassalam juga nih. Nggak tahu nih pelatih baru nih kenapa nih. pelatih baru Iya. doang ya. Kuda langsung jalan, ada apa ini? Ini targetnya seorang striker yang baru kan. Iyalah. Seorang Ini putaran pertama ini kan? Mas, putaran kedua. Putaran kedua pertama. Iya. gitu. Tapi kan maksudnya dia untungnya udah gabung dari bulan lalu kan. Yang sempat lu Iya. bahas kan udah gabung latihan berarti harusnya udah nyetel sih sebenarnya enggak terlalu. Iya. Dan dia juga bukannya baru juga di Indonesia kan kalau Baru sih kayaknya. Baru ya? Baru. Tapi dia udah sebulanan lah gabung sama tim kan. Jadi dia udah tahu gimana. Kalau kita bahas tentang pemain asing nih, mungkin di negaranya atau di kompetisi lain bagus dia. Ya bisa punya kualitas, performanya bagus. Pas kayak Indonesia nih banyak yang udah underperform. Ya karena kan ada perubahan banyak yang perubahan lapangan, ya kan, berubah lapangan mungkin kualitasnya beda. Satu dari sisi geografis juga beda, dari sisi budaya juga beda. Iya. Terus banyak pemain asing yang main di Indonesia dulu kan juga dikasih tahu bahwa Indonesia main terlampau kasar, Ya. terlampau keras, terlampau brutal segala macam kan. Ya mungkin saat ini sudah mulai tertata dengan rapi. Tapi kan bagi pemain asing tetap Indonesia bahwa sepak bolanya kan berbeda dengan apa yang dialami. Ya, apalagi yang di Eropa ya. Di Eropa iya. Ya mungkin kalau di Brazil mungkin agak-agak sama tipikalnya ya. Tapi kalau di Eropa kan berbeda gitu loh. Kalau menurut saya sih lihat kembali ke Madura tadi, menurut saya apa yang Madura sebenarnya tepat sudah mendapatkan pelatih ini sebenarnya sudah tepat. Artinya bahwa pelatih ini dengan kemarin ada keminiman striker, gimana dia cara mengepus supaya pemain belakang juga bisa menjadi striker, bisa menjadi penyerang, bisa mencetak gol ya. Kita berapa kali lihat pemain Spanyol Ruxi yang dia di back kiri kan. Tapi dia berapa kali membuat peluang emas ya. Iya, betul. Kan ketika terakhir hampir nyetak gol ketika dia hanya kalah 1-0 kemarin sama Malut ya. Terakhir sama Malut kalah kan. Nah, hampir cetak gol. Artinya dengan adanya Riquelme ini mungkin akan kerja itu akan lebih simpel gitu, lebih ringan. Artinya bahwa skema serangan yang diminta oleh pelatihnya akan terjalin dengan baik. Ini ibaratnya Ruxi nih. Ini Riquelme nih, jadi dia gini-gini nih. Langsung skat. Ini kiper nih, jatuh. Semoga ya. Tapi kalau Persija ya belum tahu. Ada juga nih Persija yang kabur. Brando jadi kan? Brando jadi. Di Madura jadi kan? Brando. Tapi dia tuh udah dimainin belum ya? Nah makanya nih itu kan jadi ini juga kalau tadi makanya gue pikir apa namanya Ada Brando juga sih. ada Brando juga di situ yang pernah Bayangkara ya. Pertama dulu dia pernah di Madura. Iya. Madura kan. Gitu. Bang, kalau lu sendiri Bang, lu kan sering merekrut nih pemain asing nih, dekat lah. Curhatan mereka gimana sih Bang? Kalau buat sepak bola di kita menarik lah buat mereka ya. Oh. Pasti menarik karena memang nuansa sepak bola Indonesia kan mereka selalu katakan beda dengan di kompetisi-kompetisi yang mereka udah rasakan kan. Apalagi animo penonton supporternya. Itu cuman bisa ditemukan di Indonesia aja mereka ya kan. Berarti Tapi Asia di Indonesia yang paling ini ya. ya kalau animonya. kalau buat Asia ya nggak ada lagi gitu Apresiasi, kan. ya. Tapi kalau buat lapangan ya tadi Om Ferdi bilang semua main sama lah lapangan, cuma iklimnya aja yang berbeda gitu kan. Iklim kita kan. Dan satu lagi kadang-kadang ya kadang-kadang aturan di kita kan kadang-kadang berbeda sih. Nah itu Udah, tuh beda. yang bikin akhirnya mereka juga antara sekarang seperti ini nanti besok atau berubah bisa lagi Iya. kayak gitu. Tapi ini kan ada yang adaptasinya bagus sih Bang. Kayak kemarin William ya, yang di PSM Makassar dari Belanda Belum, ya kan. belum. Belum. Terus ada lagi yang gelandangnya Persib. Siapa? Yang dari Belanda juga. Marklok. Marklok. Ya kan Marklok. Ya ada mereka yang adaptasinya itu bagus gitu loh Bang. Maksudnya mereka bisa adaptasi itu gitu loh. Dari makanan mungkin mereka juga udah cepat adaptasi apa seperti apa tuh Bang kalau dari Eropa? Kalau makanan biasanya sih mereka berbeda ya. Berbeda kalau Eropa ya. Kecuali kalau yang Amerika Latin mungkin agak Amerika dan Afrika ya. Mungkin lebih sulit lah. Cuman yang dari Eropa ini kadang-kadang memang agak bermasalah karena kan
mereka tidak suka pedas ya. Iya. Kadang sedangkan masakan Indonesia kan rata-rata Pedes sih ya, Iya. semua loh. Abang lu nanya gini karena obrolan kita tadi ya. Bekasi itu ada salju. Itu dia. Iya sih, gue Bekasi paham. salju. Gue dari mikirin, gue bilang ya, kok nyambung gitu. Iya, Hebat banget gitu. Kan dia udah paham. Kalau luar Bekasi biasa. ada salju, ini kuda catur bisa ada buntutnya nih. Iya nggak ada buntutnya ya kuda catur ya. Ya ada, karena Oke. kakinya kan bisa lompat lagi gitu. Oke nih, balik lagi nih. Balik ke Wah, Persib Haji Bandung. Umu nih Bang. Haji Umu baru saja mengirimkan dong. kabar bahagia. Barba balik. Barba nggak jadi pergi. Nggak tahu dia iming-imingin apa nih. Berarti bininya udah sama keluarganya dong datang. Udah aman. Iya. Nah, ini dengan omongan kita kemarin. Kalau nggak emaknya dibalikin ke Semari Iya. panggil ya kan. Edgar Terus penggantinya William itu udah pasti di temen apa yang diisi sama temennya Mbappe nih yang kemarin. Kayaknya udah deal ya kemarin ya. Udah. Cuman kan gue lihat juga cedera ya. Iya. Ya itu. Itu udah. makanya ini good deal nggak sih? Nah, itu makanya. Enggak maksudnya spekulasi nggak sih buat Persib kan. Sedangkan kompetisi kan kompetisi Kencang kan nih. keras, gitu kan. Dikenal keras. Sedangkan ini yang kita tahu baru sembuh cedera ya. Iya. Udah gitu lutut lagi kan. Mm-mm. Nah, itu gimana tuh kira-kira? Iya, masih butuh ini. Nah, artinya apakah Persib sudah mempertimbangkan itu? Iya. Gitu kan. Jadi sebenarnya kalau gue mikir apakah Bojan Hodak sudah punya apa ya? Dia gak mau bongkar pasang banyak gitu. Sebenarnya kan William kan kemarin sentral juga di tengah kan. Iya. Nanti apakah semua kreativitas sekarang ditumpahkan sama Provaye gitu. Ya kan? Jadi mereka mengandalkan semuanya ke winger-winger cepat kayak Berguinho, William segala macam dan Kurzawa kan bisa ditaruh di depan. Iya. Ya kan? play. Apakah udah masalah ini posisi kreativitas kepada Provaye gitu untuk apa istilahnya Provaye ada Malis gitu untuk Iya. untuk apa Berkreasi. pola permainan iya berkreasi di Persib Untuk ya. menjadi jenderal lapangan. Ya apakah udah begitu mindset dari Bojan? Artinya Kita Bojan juga sudah berpikir mungkin Persib putaran kedua ini dan untuk KCL akan lebih fokus ke permainan dengan sayap ya. mungkin Seperti mungkin itu. agak seperti itu kan. Iya. Jadi kan Kurzawa jadi makanya ke gambling juga kan. Maksud Iya. dia cedera, tapi posisinya udah banyak juga di situ gitu. Iya. Apalagi Barba nggak jadi cabut, Berarti game plan-nya berubah lagi dong. nggak berubah, Belum justru malah sih enggak, cuman ya itu tadi faktor resiko ya. Faktor Iya, resiko. faktor Jadi resikonya itu. pemain yang udah tahu cedera ya. udah Apa cedera. Ya. mantan cedera lah. Iya, Apa karena cedera. PSG-nya gitu kan? Tapi memang kalau kita lihat kelas. Bagus. Oh, bagus. Ya, Ya, namanya bagus, sudah main di Eropa. Eropa. Iya. Bagus, cuma kan cedera. Temennya Mbappe. Ini Mbappe. Biasanya kan memang kalau cedera itu faktor traumatik ya, yang Ya, makanya tuh. kita kadang Apalagi yang bilang lihat Indonesia. nanti pas datang ke Indonesia lihat kompetisi mainnya prap. Dia harusnya mainnya di Liga 4 dulu. Harusnya gitu. Yang empat bisa. Bagaimana? Cuy, apa Bisa aja lu. Masuk klub Wing Chun dulu. Bisa langsung deh. Jiji. Ganti balik. Tapi pasti kan udah ada komunikasi adu arah antara tim dokternya dari pemain ini sama Ya, tim dokter pastilah. Persib kan. Pasti. Bahwa Pasti kan tes kesehatan ada. ya, ada. cederanya mungkin juga kan sudah membaik dan tidak serius untuk ini. Ya mungkin akan progres bisa bermain di berapa pertandingan dan mungkin juga bisa diturunkan juga nggak full Kalau terus, ya. kalau seperti itu sih kita paham artinya Persib juga pasti kan untuk mengambilkan dia juga pasti melakukan tes kesehatan, apalagi Persib tahu bahwa dia pasca cedera artinya kan dia akan fokus cederanya ini bagaimana gitu kan, pastilah gitu kan. Tapi kan yang kita khawatirkan adalah tim kompetisi kita kan keras nih, yang tadi kita bilang apakah dia Iya. Iya. Trauma nggak? berani, Iya. trauma nggak gitu kan. Terus- Terus tim Eropa sama kita udah beda. Masa jadi kasarnya gini, jadi William kedua ya Bang ya? Tapi kalau Belinya. Persib kan udah menurut saya udah permainan gaya Eropa. Iya. Jadi memang yang sudah artinya bahwa pemain Eropa yang bermain di Persib sudah tidak diragukan lagi. Oh, udah di mana Persib? Oh, gaya dia udah gaya Eropa kok. Jadi udah bisa lah, artinya bukan gaya-gaya. Ya gaya di Eropa, gaya buat di timnya iya, latihan gaya Eropa semua secara. Tapi kan di lapangan tetap lawan tim Indonesia juga. Iya, tapi kan? sejauh ini kan gaya Eropa Persib mumpuni. Bagus. Artinya, Ada hasil. Iya, bahkan Ya dengan ditopang pemain-pemain yang dari Eropa ya pastilah. Iya, kalau Adaptasi cepat. kalau kasar ya dia main adu fisik pasti ada kasar lah, ada apalah. Tapi kan sekarang lebih terbanyak mata di lapangan kan dengan adanya Tim VAR, analis orang juga. pasti semua pemain pasti juga akan berhati. Oh, gua nggak akan terlalu banyak kasar nih.
Soalnya dulu aja nyolek aja nggak kena, sekarang nyolek kena. Iya. Ya kan? Iya. Tahu-tahu, Itu jari salah tengah tuh. pelanggaran gua apa nih? Jari Tahu-tahu tengahnya kena. Iya, jari tengahnya kena tuh. Artinya Sedikit ya, pun sekarang udah bahaya, Ya, udah sekarang pasti. ya sekarang yang dibutuhkan adalah teknik Iya. yang bermain yang lebih ini daripada harus tanda kutip ya Dari mengkasar. kena tapi Dewasa. bola Kornel lewat garis nggak kelihatan. Berarti di Persib itu ini- tergantung berarti kan. POV-nya mungkin dia dari atas sama dari bawah Nggak itu lihat ya, bahaya Bang, ya. itu dia nggak lihat Itu kayak berita gitu. terbarunya hakim garisnya lagi periksa mata di Mana? periksa mata sekarang. Di itu di Kemayoran. Di ini. Ini. Ah. Berarti di Persib ini nggak masalah ya untuk bongkar pasang ya. Untuk pemain sendiri untuk di putaran kedua nih. Enggak ya, karena Persib ini kan ada dua kejuaraan yang dia ikut di sini, apalagi dia di tanggal 11 Februari nanti kan lawan Caburi ya. Caburi. Caburi itu bukan tim yang kaleng-kaleng itu. Itu tim udah pernah lawan Jepang, udah pernah lawan Osaka. Osaka aja udah cuma kalah 2-0. Dua pertandingan kalah 2-0 itu. Dan itu pemain Brazil ini dari mereka udah luar biasa itu. Anderson Junior luar biasa deh. Pokoknya mungkin itu yang jadi perhitungan Hodak untuk mengambil pemain ini ya. Dan Hodak terakhir kan di ACL menurunkan seluruh pemain asing. Iya, Seluruh pemain Iya, asing. cuma Tidak Teja ada. doang. Cuma Teja yang enggak. Seluruh pemain asing tuh di lapangan tuh 10 tuh. Nah, Saya jadi pemain asing. Iya. Jadi yang main asing beda iya, sendiri. sendiri ya. Dia sendiri loh, Pak, Sendiri, ya. sendiri. Artinya maupun dia yang udah naturalisasi itu saya bilang itu pemain asing yang pemain ini. Tapi berarti kalau kita perhatikan Persib cukup percaya diri ya, nggak bongkar pasang ya. Iya. Iya, cuma masuk satu aja tuh. Ya kalau dari awal kan kita bahas Persib memang kita melihat klub yang paling pede dan percaya diri kan. Matang juga sih tapi hasilnya benar memang. Ya, kan Persib kan itu aja. Iya. Kayak mau dibikin apapun Persib ya pemain intinya, pemain cadangannya semua sudah sama gitu. Iya. Bisa mengcover lah. Nah, oke. Kalau di Liga besok kan lawannya PSBS Biak nih ya kan. Bagaimana nih menurut teman-teman Persib bisa nggak memperpanjang mendapatkan merebut 3 poin biar langsung terus di puncak dingin. Dia kan terakhir kemarin habis dapat 3 poin juga kan sama Iya. Kayaknya lagi sama PSIS. Nah, gua mau nanya ini nih, Bang. Apa sih, Bang? Sama ini Kan Bayangkara. 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 Yang di luar ini kan, di luar BMKG kan. Iya, BMKG Iya. semua. Orang kaget Tiba-tiba semua itu. 4-1 kan. 4-1. Itu prediksi benar semua. Kalau besok sampai nih, kalau sampai besok kejadian gitu Persib gimana, Bang? Nah, gue pengen nanya ini nih orang nih. Dia tahu nih kayaknya nih. Kayaknya PSBS Kayaknya lu Biak tahu, lagi Bang, ada ya. nih. PSBS Biak ada apa nih Iya. kok tiba-tiba dia bisa menang banyak. Lu jawab lu, tanya lu habis gue Coba, jemput. coba. Jawab. Agung jawab. Nah. Kalau teorinya Pak Rijaldi, Hah. PSBS Biak akan ngamuk kalau main di kandang sendiri. Oh gitu. Kalau main di kandang lawan, Ngok, ya ngok. lu Nguk-nguk aja. ikhtiar deh. Iya. Nah, itu Jawabannya gitu. Iya. Artinya kalau dia pakai teorinya Pak Rijaldi, lu ikhtiar main sekuat tenaga lu supaya cari menang, tapi mainnya di kandang Persib. Aduh. Di luar berarti ya, Bang. Udah lah, saya bilang udah. Udah. Tapi kalau main di kandang sendiri, Ayo deh. Gas ya. gua Oh nggak- gitu, nggak- Bang. nggak main lagi deh. Berarti PSBS Biak besok main sama Persib di Di Bandung. di Bandung ya. Waduh, Sangat di berat lah. Bandung Ini ya. pertandingan Berat. home Persib yang ke-9. Tapi juga nggak bisa ngeremehin dong, ini sepak bola, ya kan? Tapi Kita nggak saya pernah tahu. ini Persib. Ini Bukan PSBS ini Biak. PSBS ya. Bukan juga ngomong ini Iya, PSBS soalnya. PSBS ya kan, sama-sama pemain 11. Sama-sama 11, sama-sama lapangan yang itu kan. Nah itu sama. Apalagi kan sekarang PSBS nih lagi bener-bener orang Iya bang, bener-bener. lagi bener-bener Ada kesusahan perbaikan dana. ya. Tapi karena dia ada di papan bawah, mungkin tidak di ekosistem media dengan rame ya. Ya. Kayak sekarang pelatih sekarang sudah Saudi. Kaudi, terus pelatih kiper ada Wawan Demawan. Caretaker. Ya Ini kan? Wawan yang berarti kipernya. Iya, sekarang artinya mereka sudah mulai menyiapkan tim secara benar nih gitu kan. Kaudi caretaker masih. Caretaker lah, dia kan baru A, ya kan? Oh. Kita nggak tahu nih siapa Tapi pengganti. kemarin yang Agus itu Udah Agus enggak, juga udah enggak. Itu udah cuma enggak. satu pertandingan ya. Satu Satu pertandingan, pertandingan atau udah. dua pertandingan ya. Pak, emang kontrak satu Iya, pertandingan. kita nggak tahu Kontrak nih. satu pertandingan. Sotoy lu bang lo, kalau pertandingan lu PA juga. Ini makanya satu pertandingan langsung tangkap enggak. itu mah. Iya makanya. Bon-bonan Iya. ini. Oke, tapi kita nggak kalah aktifnya nih adalah Persis Solo mendatangkan 3 pemain Serbia dan meminjamkan pemain-pemain seperti Yabes Roni,
Alfredo Nico. Wah, peluang mereka besok menjamin Borneo FC yang di papan atas. Menjamu Borneo tapi Menjamu ya. buset. Borneo tapi- Borneo lagi Borneo. Main di pasti main di Solo. Iya. Pasti main di geng Solo. di geng Solo, tapi yang ngeri ini juga kemarin walaupun apa namanya Solo udah menang ya, Oh, udah menang. menang pertama Di Padang. ini. Main di Padang. Nah, Ya gue sih ngarepin yang papan bawah bisa ada poin lah biar ada tren positifnya ke atas. iya, cuma nih seru-seru juga ya Borneo main di Borneo main di Solo. Maksudnya kandang. Borneo Persib juga, main di kandang, Persija main di kandang. Dan Borneo main di tandang, Borneo main juga di passing Solo. Iya, harus gacor kita kalau nggak tahu kalau selesai juga. Borneo tahu-tahu tiba-tiba ya inilah yang naik ke Solo. Gimana mau dijalan itu bang? Ya seperti tadi Coach Amal bilang, ya kan? Kita nggak tahu apa yang terjadi besok kan. Apalagi putaran kedua. Apalagi putaran kedua. Kan putaran pertama Borneo sudah di papan atas kan. Sudah merasakan dinginnya. Oh, Puncak klasemen, ya kan. Ini apakah karena faktor ini ketua PSI mendatangi Persis Solo kemarin? Jadi auranya beda ini. Iya. Persis Solo sekarang. Ya kan mulai sekarang kan Kesang udah turun kan. Dibilang Persis Solo wajib bertahan. Bertahan di Liga 1. gas. Dengan kodenya itu kan udah jelas wajib bertahan. Udah ada Berarti tanda. udah kode ya. Yoi. Udah Berarti kode. Yang satu sudah menikmati puncak. Berarti Puncak. oke. Berarti kalah nih Borneo nih. Gue perjelas aja sama gue nih. Kalau saya bilang sih Kodenya kalah nih Borneo. kita cukup terkejut ya apa yang manuver yang dilakukan Persis. Yang notabene sebelumnya katanya ada masalah finansial ya. Iya. Ternyata dia bisa berdatangan 3 pemain Serbia, bahkan dia bisa meminjamkan ya Besroni ya kan segala macam. Berarti kan memang ada sesuatu yang apa nih yang bisa membangkit vitamin baru nih bagi Persis dan Yes. dan Borneo sendiri menurut saya sekarang tim yang sedang berada dalam suatu inkonsisten menurut saya. Artinya bahwa pemain-pemain asingnya sekarang sudah bisa dikenali permainannya, udah bisa dikenali. Artinya bahwa ini bahaya nih main di Panahan, menurut saya bahaya bagi Borneo, bagi Borneo. Apalagi di menjelang ini juga Persis kan kemarin juga mengejutkan bisa ngalahin tuan rumah Semen Padang. Artinya bahwa Motivasi, bro. bahwa ini memang putaran kedua ini awal ini memang tim-tim yang di bawah lagi mulai menebar ancaman-ancaman nih. Iya, Sementara iya. yang atas kita kan belum tahu nih, ya kan? Yang atas belum tahu. Takutnya yang atas sudah terlena dengan posisinya di atas, jadi dia nggak bisa nggak ini. Iya. Kayak kemakan lah ya, Sekarang bahaya lah. Kalau gue sih Om bilang ya saat ini emang waktunya Persis untuk naik sih. Iya. Ya kan karena ya tadi Om Firman bilang kita nggak tahu ada apa nih Persis yang di awal musim sempat terbelit masalah finansial, lalu sekarang bisa berani merekrut 3 pemain asing baru gitu kan. Lalu Kemarin menang. artinya kan ya apakah ini ada subsidi dari tim-tim yang lain kayak Iya. Bali United minjamkan Rabia Iya. Besroni ya kan? Subsidi silang ya. Wah, analisanya bagus yang keren. Iya, subsidi Iya. silang. Kok bisa. Febri kan juga katanya mau ke situ. Nah, Febri kan nggak jadi ya kan Tapi Semen nggak jadi, Padang karena ya mungkin di sana Om Andre lebih kencang kan penawarannya. Iya. Jadi Oh. ke Semen Padang ya. Semen Padang. Semen Padang. Iya. Gitu. Yang ini kan kita balik lagi nih dengan turunnya Kesang kan semua mata akan berarah ke sana semua. Iya makanya itu. Ini Aman nggak gitu. Nah, itu dia aman ya. Oke. Ngeri nih ini. Tidak Pinggir-pinggir terus Bang, mainnya di pinggir-pinggir terus. dari tadi. Bibir udah kayak lele dong. Pinggir-pinggir terus. Ya, udah kayak lele, kayak pecel lele. Iya. Oke, tidak kalah pentingnya nih pekan ini tentunya ada penampilan Persebaya setelah berlatih tidak 1 minggu penuh bersama Bernardo Tavares. Om Dik, Ya, ini- Persebaya. jelas merindukan apa ya? Ya kalau gue kan kadang kalau nonton Bernardo Tavares tuh asiknya adalah ketika main tandang dan besok kan main tandang. Yoi. Karena dia tipenya kan defense counter kan. Jadi tapi pressingnya dari Bernardo Tavares sih terkenal oke gitu. Dan itu yang akan melihat besok lawan PSIM yang mengandalkan kalau nggak salah sih possession kan pelatih Belanda kan Van Gastel. Makanya itu ini akan menarik bagaimana pressing yang terkenalnya si Bernardo Tavares ini akan meladeni permainan dari PSIM, tapi PSIM juga kemarin habis menang, Iya, iya, Bos. makanya. Dia Cuma lagi kan menariknya tren si- positif banget tuh. makanya kita lihat Bernardo Tavares keunggulannya di high press, defense counter attack-nya ini lawan PSIM akan seperti apa? Nggak mungkin di kandang PSIM mainnya
nunggu dia. Ini kesempatan juga untuk Persebaya ya, poin ya. Nah, makanya itu apalagi Naik membalaskan lagi. pertemuan pertama kalah kan di kandang sama Iya. PSM Persebaya kan. Ini bisa jadi awal musim ya. awal musim kan bisa jadi akan membangkitkan semangatnya Persebaya nih. Apalagi pemain asingnya 2, Recklessan Bernardo Tavares buat memperbaiki belakang. PSM nggak ada gerakan gonta-ganti pemain ya dia? Belum ada ya? Iya, belum ada kabar-kabar ya. Ada. Ada Belum ada dia, macam-macam ada PSM, macam berarti dia. Tapi cukup. on track sih nggak masalah sih. Iya. Posisi tim. Tapi kan dia timnya stabil ya. Iya, timnya stabil. Timnya stabil, targetnya juga nggak target Muluk-muluk. muluk-muluk. Ada di tengah ya. Aman dia. Targetnya sih aman aja tahun Iya. ini. Tapi baru putaran pertama, Bang. Hah? Baru putaran pertama, ngeri Iya, juga nanti. Tapi kan di sana tahu lah kita Jogja kan. Oh my god. Akan menghadapi Balik PSM. lagi. Jangan salah. Ada keraton, Nggak misalnya salah. ada keraton. Nah, ini nih. Ini bisa bagi Persebaya bisa jadi bom waktu yang bisa meledak di lawan PSIM. Sudah ini ada peraturan Jan-Mark Bosman yang disetujui oleh Mahkamah Uni Eropa tahun 15 September 95 Pikiran gue Gua kira Mahkamah Konstitusi. ada 4 pemain inti Persebaya Empat yang dalam inti. posisi itu sekarang. Oke. Hernando Ari dan Bruno Rivera selesai kontrak tanggal 30 Mei. Oh. Terus si Moreira ya, Rivera ya, Bruno yang kaptennya. Bruno itu. Bruno. itu tanggal bulan Juni. Terus Dejan Thomas bulan April. Artinya peraturan ini adalah 6 bulan Sebelum kontrak itu habis harus pemain ada bisa pindah ke bernegosiasi klub lain. Bukan bisa pindah bang, tapi bisa diberikan waktu untuk bernegosiasi. Iya, kalau nggak ada Iya. negosiasi bisa, makanya saya bilang ini bisa jadi bom waktu. Oh, iya benar. Kalau ini Persebaya menang, mereka menuntut untuk kenaikan gaji segala macam, kalau nggak disetujui, mereka bisa pindah. Dan itu tidak menyalahi aturan. Maka saya bilang hati-hati, ada Bosman rule di sini buat Persebaya. Ada 4 pemain yang nggak bisa ini. Nggak maksudnya, tapi Bosman kan rata-rata pemain asing semua sampai Mei Juni mas rata-rata. Tapi kan Bahkan dari semua klub kan. iya kan dari ini kan udah dari ini udah berapa? Nggak, maksud gua selain Persebaya kan pemain asing yang lain juga akan seperti ini juga kan posisinya. Iya nggak, artinya kan kita ngomong Persebaya sekarang. Oh. Kita ngomong Persebaya. Nggak tahu PSM juga kalau apa. habis menang sama PSM, Toto Hernando Ari minta 2 kali lipat dong. Iya. Iya. Ya kan? Bisa itu Bang ya? Bisa, Bisa iya, gitu. bisa. Lo Bisa aja. Dia menang nih. Apalagi ada Terus tim yang tiga ini, juga ambil. minta semuanya, oke. minta lebih. Terus nggak dikasih Persebaya, mereka bisa ke Persib, bisa kemana dengan mereka permintaan dikasih. Makanya saya bilang ini kan bahaya. Makanya harus bilang mungkin semoga sudah ini kan yang kita bahas ini masalah loyalitas pemain aja nih. Ya kan, kalau loyalitas pemain bagus ya berarti dia oke lah, saya cinta Persebaya, Iya, love iya. Persebaya, love Surabaya. Oke, Kayak saya itu tidak sih, kayak itu tidak- Bang. Tadi itu, saya cinta itu. saya Persebaya. tidak akan Loyalitas. iya kan, meskipun Loyalitas. ada Bosman rule tapi saya di sini. Iya. Maksud saya ini yang jadi bahaya. Makanya saya bilang bisa jadi bom waktu kan ini kan pertandingan ini. Itu aja. Berarti, itu sih kalau saya. berarti ada baiknya dari sekarang diobrolin gitu ya Bang ya? Iya, tadi kan perjalanan udah nyinggung. Selama masih ada ada pembicaraan kok nih, lu kan gue naikin kok, ya kan? Nah, Sekian. itu Oke, baru. ya, oke, deal. Itu udah nggak masalah. Nggak masalah. Itu Keren. dia tuh. Nanti Ya, sini- luar Ini benar, biasa. nih, analisanya di luar. Bang. Iya. Main Di luar- kaki lagi di luar aja ini. batas. Tapi kan di mana-mana Indonesia tetap aja tunggu akhir musim. Iya sih benar. Biasanya sih gitu. Biasa Yang gitu. lama Ya, juga. gini loh Pak Rijaldi. Ya, tapi kalau seandainya seorang Hernando Ari pasti kan jadi rebutan. Pasti. Seorang Bruno Timnas. Rivera pasti jadi rebutan. Tahu lah, Ya. Persebaya itu kan kekuatannya ada di Mereka ya. Tapi lihat lagi Mereka. siapa yang mengangkat Hernando Ari? Siapa Iya. yang mengangkat Hernando Ari? Pasti rasa patriotisme. Makanya saya bilang tadi kan Loyalitas. loyalitasnya. Tadi saya bilang Hernando kan tidak akan Iya. seperti itu. Bosman rule ini bisa dipatahkan dengan loyalitas. Iya. Tadi saya Iya. bilang Ya, tadi, iya. loyalitas itu Artinya yang kalau buat sekarang sih gua rasa gitu nggak di ini Iya. sama Persebaya. Yang penting fokus main sampai kompetisi. Biasanya itu akan muncul nanti pada Injury time lah ya. beberapa pekan terakhir baru itu akan. Iya. Kita 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 juga ngobrol siapa yang melahirkan Hernando Ari, Tapi- siapa yang melahirkan Bruno? Siapa? Maknya yang melahirkan. Salah juga nih. Salah. Saya mau bilang melahirkan. Yang ngangkat dia kan dia. Bapaknya kalau ngangkat bapaknya gendong-gendong bapaknya. Nangin dong nih. Ya enggak, artinya bahwa ini jadi contoh juga kan seorang Rizky Ridho juga besar di Surabaya. Surabaya. Di Surabaya. Berarti ada sekarang di Persija jadi Jakarta. Ini contoh aja, Iya. contoh aja, contoh sebagai manusia aja kita kan. Pemain juga manusia loh, Iya. makan nasi juga segala macam kan. Iya kan, artinya biar Betul. mana juga money talking, uang pasti bicara. Oh, Ini dunia profesional. Money talking. Ya kan.
dunia profesional lah. Wah, Jadi kan ngomong. orang Nyonya, profesional nyonya. ini money talking jadi rimba. Artinya ya. Rimba. Saya bilang Bosman rule hanya bisa dipatahkan oleh loyalitas pemain. Itu aja kok. Selesai deh itu dah. Selesai. Tapi hal ini kan harus tetap disikapi. Berarti kalau pernyataan Om Ferdi begitu berarti bisa kita katakan bahwa garis besarnya Rizky Ridho tidak punya realitas terhadap sepak bola. Loh, bukan. Rizky Ridho kan dia di kontrak ke Persija kan real, kontrak kalau udah habis dia kontrak Persija kan. Iya, artinya kan bisa. Profesional. Makanya profesional. Nah, ya artinya kan itu sama aja dengan yang tadi kita bahas Hernando kan. Ya kan Hernando juga kan ini baru menjelang habis kontrak, belum habis kontrak. Makanya saya Boleh bilang, dong, iya. Makanya saya bilang ini kan tergantung manusianya nih pemainnya. Makanya saya bilang kalau di luar PSM menang, ya kan sudah ketahuan kan. Ya makanya kan ini kalau Sama case dengan Rizky Ridho. Kesnya sama dengan Rizky Ridho kan. Artinya dia sudah habis kontrak dengan Persebaya, dia ke Persija. Ya kan sama aja dengan Hernando. Dia pun akan menyelesaikan kontraknya dengan Persebaya dulu. Bisa juga dia nggak menyelesaikan kontraknya kalau dengan. Loh, berarti Anda setuju on dong. Loh bukan, ini kan ada Bosman rule, Pak. Saya bilang ini kita bicara Bosman rule. Tonjok Rule ya, dia tonjok, Bosman. Bang. Kalau Bosman itu kan 6 Tonjok. bulan pemain di masa kontrak mau berakhir dia bisa memilih klub. Bukan memilih. Bisa pindah kan? Bernegosiasi. Bukan bisa bernegosiasi sepanjang dia belum ada pembicaraan di pihak Yang internal. gue tahu 6 bulan itu hanya untuk menanyakan ke klub apakah dia diperpanjang. Pertahankan. Dipertahankan atau tidak? Iya. Tidak. Kalau Bukan. bukan kalau dari klub menyatakan, "Oh, yuk cari klub lagi." Boleh, baru boleh kan. Bukan gitu Pak. Jadi pemain itu bisa untuk mengajukan ada Persib nih mau ngambil Hernando harganya 15 M. Wah saya bisa pindah Pak. Tunggu. Bisa. Tapi kan harus gini, yang gue baca ya, yang gue pahami di Iya. kontrak yang pemain dari liga itu dikasih waktu hanya untuk klub memberi kepastian apakah pemain ini dipertahankan untuk musim depan atau akan lepas. Ya 6 bulan itu. Ya. 3 bulan. Ditanyakan dulu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan sebelum kontrak berakhir, klub si pemain berhak menanyakan pada klub apakah kita dipertahankan apa enggak. Kalau memang enggak, berarti si Iya. pemain berhak untuk melakukan negosiasi dengan pihak lain. Walaupun masih Tapi main 3 bulan itu tapi ya. Kalau dia tahu-tahu nggak ada pembicaraan tanpa bicara sama klub, apakah saya diperpanjang atau enggak? Tahu-tahu dia ujuk-ujuk bicara sama klub lain, itu menyalahi aturan malah. Enggak nyalahi. Bosman rule nggak nyalahi peraturan itu udah disahkan sama mahkamah di Eropa Pak Rijadi. Jadi pemain itu berhak ini mau 6 bulan nih. Persebaya harus diancang-ancang nih, kan 6 bulan. Ini kan Persiapkan. Johari. Ini udah tinggal 5 bulan lagi. 5 bulan lagi. Ya kan? Masih ada kontrak Hernando. masih ada kontrak pemain-pemain ini Itu yang lama, Bang. Iya kan? Nah, kan tahun 95 tuh udah berlaku tuh Bosman rule itu. Bosman rule. Jadi kalau sepanjang tahun 95 ini ada tawaran dari klub nih. Wah, pasti ada tawaran dari klub. Iya. Mau- Persib mau saya 8M. Dari Persija Iya. 5M nih. Membanding-bandingkan deh ya. Ya. Bisa begitu kan? Mau gitu. enggak ya. Nah, bisa begitu. Itu siapa? Hernando. Contoh ya, ada Ya, kita bicara siapa? ada Pemain. Ah. Pemain bicara langsung ke klub. Iya, Pak, saya ada tawaran nih. Saya gimana, Pak? Kira-kira saya bisa nggak naikin lah nih atau oke lah. Ya kontrak artinya saya artinya kan pembicaraan dia kan apakah saya diperpanjang, Pak? Satu diperpanjang, Kalau satu diperpanjang oke, Pak, tapi saya minta naikkan pasti itu bahasanya. Tidak bisa. Iya, tapi kalau tidak terjadi itu pemain itu bisa keluar. Iya, Langsung. tapi kan dengan persetujuan klub. Oh, kita nggak sanggup kalau mas gitu silakan Iya. Anda cari klub lain. Iya, Itu. kan maksudnya dikasih Ya, dia keluasan. tidak bisa juga dia langsung main 3 bulan langsung ngomong sama klub lain, nggak bisa juga. Oh, bukan ngomong ke lain. Iya. Dia ngomong dulu sama internal mereka. Ya iya kan, Ya kan? seperti itu. Artinya itu ya, bahwa pemain ini punya wild card di masa tengah 6 bulan sebelum kontrak 3 bulan habis. dong saya tahu. 6 sampai 3 bulan sebelum kontrak habis dia bisa negosiasi sama klubnya yang ini kan. Oh enggak, kamu bisa perpanjang ya kan. Ntar tahun depan Negara-negara sekian, tahu ya kan. apa. Oh iya, Iya. oke deal Pak. Nah, kalau saya oh enggak, kamu ntar saya bikin dulu ya. Bilang gitu kan, apalagi mau naikin kontrak kan dulu ya. Dia bilang gitu. Tiba-tiba tengah jalan nih ada klub yang mau nih ya kan. Dan pemain itu bisa Ada kapan? bisa melakukan itu. Bisa. Itu Langsung Bosman rule tuh langsung itu. pindah. Bisa. Ya oke lah Bisa. itu. Hmm. Betul. Itu bisa. Ini Itu mah gara-gara Bosman rule. gara-gara gak jalan bareng tadi. Iya, betul Ini ya kan. duluan Iya. tadi. Bangunnya Nah, makanya saya subuh bilang, ini sama ada sebarang. dia. 4 pemain inti Iya. Persebaya yang Gua posisinya tahu seperti ini. itu sekarang. Bisa seperti itu. Tapi mungkin semoga sudah diselesaikan di internal ya. Ya, mudah-mudahan lah ya. Takutnya kan ada pemain yang merasa besar, gue udah mau pindah dari Persebaya, ada bisa pemain gitu kan, pemain Iya. asing contohnya.
aku mau sini nih lebih gede nih, bisa aja kejadian. Bisa aja ya. Dia pilih ya. Profesional, Pak, Tapi profesional. udah selesai kontrak. Oh, udah saya kontrak. Selesai kontrak. Ya. Oke, sebelum ke prediskor kita bahas insiden-insiden film action di Liga 4 yaitu Widih. Coy apa tadi tuh? Wing Chun. Wing Chun FC. Ipman 1 2 3 4 Ipman. Wing Chun FC sama Gimana komentarnya? Kocak pokoknya. Bang, Aduh. gua nih ya, kalau gua ya, gua ngerasa bahwa selama ini klub itu dapat hukuman nggak sih Bang ketika pemain itu melakukan enggak ya? Boleh nggak? Sekarang itu kita maksudnya kita colek nih si siapa namanya si federasi gitu. Jadi klubnya juga harus kena tuh sanksi. Kenapa? Kan biar gimana juga mereka yang pilih pemain itu. Iya. Ya kalau Dia klub mau kontrak. paling- kalau klub kenanya denda aja. Denda Iya, doang. mau whatever lah, maksudnya mau denda, mau apa. Cuman kalau pemain dia itu melakukan sesuatu yang di luar nurul gitu, itu maksud saya Ya kalau kok cuma Juan pemainnya Nurul aja yang ganti dihukum sama gitu. Ismi. Ismi Najis. Boleh nggak sih kayak gitu? Tapi yang kejadian yang kemarin yang kungfu juga kan di Liga Kungfu 4, baru ya. kemarin. Ini kan Sama Kungfu sikut. pertama. Kalau kemarin ini berentetan. Jadi rentetannya Banyak ini kemarin. Ini kayak bom waktu Liga tebal. 4 ini Iya. Medan kebongkar semua saya ini. bingung abis kejadian yang pertama yang kemarin yang di apa yang akhirnya dihukum sanksi seumur hidup. Udah, terus Iya. seumur hidup. Dipecat sama klubnya kan. Ya, satu. Terus kok ada lagi gitu. Terus itu Ini kan berurutan kejadian. tuh yang dekat waktu itu ada, terus di Jogja juga sama Aja. dipecat. Jogja itu gue Seumur hidup, penasihat kaki. tim gue sebenarnya itu. Kapi Serius? FC itu penasihat timnya gue. Nah, itu gimana? Nah, Ya nah, lumayan gimana, lah. gimana, Nanti Bos? kita makan-makan bentar. Jadi kan katanya yang iya itu ya udah dihukum, pemainnya dihukum. Nah, Udah. dihukum, kan? Dan klubnya itu juga memberikan apa pernyataan Yang mana di nih? medsos yang naik kakinya bang, kakinya naik. Kakinya naik ke atas. Kaki naik ke atas. Pas dia kemarin kalau salah lagi semifinal ya bang kalau nggak salah. Naik ke atas emang dia masuk naik ke atas kakinya naik ke atas itu udah diberi punishment lah. Apa hukuman kalau nggak salah pemecatan deh. Kalau Ya, kalau sama pemecatan. pemainnya Kalau ya. klubnya? Ada surat permintaan maafan. Udah itu doang. Dari Itu PSSI, aja. makanya kan Belum kalau dari hukuman gua nggak tahu lah ya. Kalau PSSI kan jatuhnya ke Komdis. Ya maksudnya gitu Bang, Komdis itu jangan hanya ke pemainnya aja, karena kan yang gini loh, mereka melakukan itu karena lambang di dada dong. Ya. Iya dong, lambang di dada, dan mereka ingin sebenarnya kayak si Komdis juga harus melihat nih, itu bener-bener insiden itu emang bener-bener punya niat yang nggak baik, atau memang 50-50. Kalau yang lu Bang, gua bukan ngebela lu karena gua baru tahu lu penasihat ya Bang, tapi gua bela dikit ya Kalau maksudnya. Wafi ini sih Ya, agak- Bang. Agak-agak 50-50, bolanya ada di Nggak terlalu atas, inilah, nggak nggak terlalu- terlalu bener-bener kayak mau nyederain lawan Iya. gitu. Nah itu kan harus bener-bener Tapi kita. menurut saya juga nggak juga Coach Edgar. Kalau seandainya gara-gara satu pemain melakukan ulah yang seperti itu, terus klubnya juga kena ini ya. Gimana kalau dalam satu turnamen di Piala Dunia, ya kan? Pemain melakukan kungfu, terus klubnya juga, pemain itu pasti di kartu merah dan tidak lagi main tuh, dikeluarin dari Piala Dunia, dicoret. Tapi apa klubnya timnya juga harus dikeluarkan dari Piala Dunia? Ya nggak juga lah coach, maksudnya Ya, bukan maksud- dalam arti harus dikeluarkan, tapi Maksudnya harus kan, ada hukuman. Paling nggak kan gini, Kalau yang bertanggung jawab terhadap pemain itu kan klubnya. Edkur kan Bagaimana ini efeknya? dalam waktu kompetisi yang jedanya panjang. Iya. Kalau buat Piala Dunia kan itu Turnamen. sifatnya turnamen. ya. Satu waktu tak selesai. Kalau turnamen ya kan ini akan kelanjutan di tahun berikutnya. Artinya maksudnya Coach Edkur beli itu buat pembelajaran buat pemain dan juga buat klub. Klub. Nggak dapat Tapi didenda pembinaan. kan? Apa? Didenda kan klubnya ya? Klubnya didenda, biasanya didenda. Didenda kok yang Biasanya kemarin itu didenda klubnya. Nggak ada nggak Bang? Didenda. Kalau nggak ada itu pertanyakan sama PSSI Asprop. Kemarin itu Asprop. ramenya, Asprop. yang ramenya itu cuma pemainnya aja. Iya, Iya. Pemainnya aja, terus akhirnya klub ngeluarin itu statement bahwa pemain ini sudah dipecat, kayaknya udah dicuci tangan banget gitu. Iya. Padahal kan dia ngebelain ini, gue bukan ngebelain pemain nih. Even akhirnya si pemainnya udah nggak ada kerjaan lagi. Padahal Iya. dia ngebela gitu. Artinya kalau yang gue tahu sih biasanya itu klub ada sanksi buat klub denda. Denda dengan Ya, nominal ada ya. denda. Denda nominal. Bisa satu orang seperti itu. Jangan di liga aja kita kompetisi ini dalam satu pertandingan satu tim itu dapat 5 kartu kuning itu kita ada denda tambahan. Ada denda. Denda tambahan gitu loh. Jadi untuk pemain yang seperti itu biasanya ada. Kalaupun nggak ada itu yang kalau saya bukan saya ini sujonnya ini uang dendanya hari ke siapa gitu loh. Mana ada- Ini balik lagi, Lagi. pinggir jurang banget Bukan, lagi artinya nih. gini, daripada Tapi bener, Bang. daripada diketok uang itu buat masuk ke Pemprov, mendingan masuk ke ketak aja lah, gitu nggak usah diketok kan gitu.
Tapi bagaimana caranya supaya biar efek jerah sih benar. Efek jerah. Efek jerah supaya nggak ngulang lagi karena misalkan gini, itu yang ramai kemarin kan PSIR vs Kan biasanya kalau itu biasanya Rembang selain denda 82. itu ada di regulasi itu ada Omnis bisa mengurangkan poin. Mungkin yang bisa Nah, lebih mungkin. kencang. Dulu pernah itu kalau nggak salah PPSM Magelang tuh sampai dulu. Iya. Itu Tapi yang maksudnya aneh sekarang nih yang Liga 3 ya. Yang Persikota sama PSGC. Nah, itu PSGC sempat main 12 orang. Tapi sampai sekarang nggak ada. nggak ada Nggak ada sanksi. kabar. Makanya itu kan balik lagi. Itu sama kayak dulu PSM 12 pemain Iya, kan. Itu itu kena kan- sanksi juga kan. Nah, sanksi kan pengurangan poin kan? Kayaknya nggak PSM. pengurangan deh. Uang doang kalau nggak salah. Uang. Harusnya di situ kan ada sanksi. Uang, ini pembatalan hasil pertandingan. Hasil pertandingan. Kalau nggak salah. Pembatalan. Kalau nggak salah, ya, aku lupa ntar kita. Berarti hasil dibatalkan kan? Ntar dicek lagi. Tapi yang jelas pasti apa yang dilakukan pemain pasti bentuknya ada ke klub juga. Iya, pasti. harus. Harus ada Tadi maksudnya. Kamar jadi bilang pemain kartu kuning, kartu merah, klub harus bayar sanksinya. Iya. Ya enggak? Ya, itu aja kan. Itu pasti ada tetap ada sanksinya lah. Ada. Pasti. Ini udah ada statement-statement sih emang diberhentikan sih. Saudara Dwi Pelihanto Nugroho sebagai pemain Kavi. Udah diberhentikan, udah dari surat pernyataan dari Padahal kalau yang lu mah nggak terlalu itu, Bang. iya. Kalau ini nggak terlalu kelihatan dia mau orang dia juga masih nahan kaki ini Kalau yang kelihatan. lain Dulu, Kalau yang lain, wah ngeri banget itu. Rembang sama ini. Ya Rembang itu yang Rembang sama nggak ada Madura kiper itu. ada itu. Iya, itu Itu masuk. juga, sampai masuk. itu juga. Enggak, dipecat itu juga. belum. Tahu, Ini baru lagi kemarin. viral. Baru kemarin. Ini baru banget. Baru kemarin. Nah, artinya saya setuju sih. Dia tadi coach itu bilang ini sebenarnya nggak seberapa sih. Meskipun nggak seberapa, tapi kan pembelajaran buat teman-temannya dia di situ di klub bahwa Enggak bang, ini balik lagi. Kalau ini saya nggak setuju. Karena gini, kita pemain bang, bener nggak? Ketika 50-50 lu mau ngelakuin apa? Kan ada istilah tuh, kalau lu makan pasti dimakan tuh. Kan kayak gitu. Nah ini bukan dalam artian kita emang punya niat jelek gitu. Maksudnya si Komdis pun harus benar-benar bisa melihat tuh dari CCTV dari kanan kiri atas bawah untuk melihat ini Segala- bener nggak sih segala anak sisi. Iya, Sengaja bener atau enggak gitu. Nah, Sengaja apa enggak. harus dilihat Sengaja. gitu karena Ya lah, dari dulu sih emang udah ada kayak gitu. Ini juga sama juga sama. Iya. Dulu juga sama. bola Udah bola langsung lewat aja. orang jangan ini. Iya. Enggak, kalau saya emang kalem main. Iya, kalem aja. Silakan lewat. Kayak lembu jebret. lempar. Oke, udah kita bahas tadi Liga 4 Ngeri. kumpu-kumpu yang yang sudah Pincun, dilakukan. pincun. Mungkin kuncinya satu. Kuncinya. Ya kan federasi harus mulai melihat ya kan kejadian-kejadian yang ada di Liga 4. Yang Liga 4. Sepakat tuh, Bang. Tapi jangan jadi cuek gitu loh. Tapi kan ini berulang lagi kan? Iya, artinya Berulang kemarin terus gitu loh. awal kemarin terus Tahun kemarin juga sebelumnya iya juga, artinya maksudnya kan berulang terus. ya kan? mungkin karena tidak ada ketegasan dari federasi juga kan. Iya. Berarti harus ada apa Bang Ferko temennya khusus itu pansus siapa namanya bisa lihat itu kejadian-kejadian itu. Nggak usah kan ada Apa? VAR itu Komdis? ada. Oh, VAR ada. Ada video-video. Iya, Liga 4 kan nggak ada VAR. Artinya gini kan videonya ada, Bang. setiap kompetisi itu kan selalu ada komdisnya. Kalau komdis. di home turnamen kan ada pandis, panitia disiplin kan. Jadi nanti yang melihat Kejadian-kejadian. kejadian itu dan memberi sanksi pada saat kejadian itu. Artinya itu harus ditegakkan. Ditegakkan di Liga 4. Oke, kita lewatkan sudah Liga 4. Sekarang kita prediksi skor. Kemarin Fasya itu Ya, lupa dia. lupa yang harus catat ya. Udah yang kemarin. Udah, kan udah coy. iya. kan libur. Oh, libur ya. Ya, oke, Jumat 23 Januari 2026. Persis Solo akan menjamu Borneo FC Samarinda di Manahan Solo jam 3.30. 2-1. Skor 2-1. Om Dika 2-1, 2-0. Bang Rizaldi 2-0. 2-0, Om Ferkot 1-0 Persis Solo. 1-0 untuk Persis Solo. Kang Ertur 1-1 kayaknya atau enggak 0-0. 0-0. Oke, maaf. Lu? Sama. Oh. Hari yang sama masih. Persija Jakarta akan menjamu Madura United di Gelora Bung Karno jam 19.00 malam mainnya. Berapa tuh skornya? Persija ya? Persija. Madura Iya, Persija Madura. 1-1. 1-1 untuk Bang Rizal. Dik, 2 sama. ini kuat juga Madura. Iya, aku juga 2 sama. Iya, terus Bang Ferkot 3-0. 3-0 untuk Persija. 1-0. 1-0 untuk Madura. Persija. Persija. Bang Ekur 1-0 untuk Persija. Di hari Sabtu, tanggal 24 Januari 2026, Malut FC akan menjamu Persik Kediri di Kihara. 3-0. Main jam 1:30 siang. 3-0. Benar, 1:30 siang. 2 WIB. WIB. Kalau di sana udah di Udah sore. Oh iya, Udah WIB. sore. 3-1. Untuk Malut 3-1 Bang Rizaldi. Ya. Dik Gua 3-0 ya. 3-0. 2-0 Persik. 2-0. Bang Ferkot 2-0 Malut sorry.
Nggak ada yang main Persik bagus loh. Oh. Persik bagus. Afrika Iya, berapa? cuma Malut juga bagus. Hahu Naisa, lah kan di situ. Hahu Naisa. Udah masuk Malut ya? Udah dong, si Oke, bule. dua-duanya ya sama Hamra ya? 1-0 Malut. 1-0 ya, Bule sama Hamra. Kan si itu juga baru perpanjang tuh Pada Ezra. semuanya. Ken ya? Hand. Hand. Persita Tangerang masih di hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026 akan menghadapi Bayangkara main di Indomilk Arena jam 3:30. 3:30. Siapa nih? Persita, Dik. Persita menang pas ini. Persita. Belum tahu, siapa tahu Bayangkara juga masih 2-1. 3-1. 2-1. Persita 3-1. 3-1 Amperkot 2-0 Persita. 2-0 Edgar 3 3-0 Bayangkara lagi. Bayangkara enggak, siapa tahu Bayangkara ya biasa bisa Bali menang. Semen Padang. Bali Semen Padang. Bali kalah. Main di Kapten Iwayan Dipta. Bali ada di tengah ya? Main Bang? sore. Iya, Bali tengah. Semen Padang. Yes. Bali pemain asingnya baru bagus nih. Berapa tuh skor? Bali 2-0. 2-0 Bang Rizal. 1-0 Bali. 1-0 M3. Bang Firkot. Bali 2-0 Bali. 2-0. Gur 0-0. 0-0. Persijap Jepara Ini orang apa sih kita? akan 19-0 lawan PSX Makassar main di Gelora Bumi Kartini. Bumi Kartini. Oke. Peseng menang. Peseng menang lah. Ada berapa skor? 2-0. Amdik. Aduh, 2-0 dia. 2 PSM ya. Oh iya. Siapa tahu menang 3-0 tuh pasti. 1-2 lah kasihan. Duh kasihan. Kedua. Oke, di Minggu 25 Januari 2026. 4-0 saya 4-0 PSM. Om Firkot. PSM Yogyakarta akan menjamu Persebaya Surabaya di Sultan Agung, Yogyakarta. Bantul. Berapa skor? Main sore ya. 2-1. 2-1. 2-1. PSM. Dik. Seri kayaknya 1-1. 1 Bang Rizal. 1-0. 1-0 untuk PSM. Persebaya nih dendam nih. Persebaya, Bang Firkot. Surabaya kan kasihan. Iya kan itu Surabaya. San. Menang Persebaya 2-0. Persebaya 2-0 walaupun di kandang PSM. Atgur. Tadi Gua gua tadi. Udah. Oke, terus Persib Bandung lawan PSBS Biak main di Bandung. 4-0 Persib. Dibantai ini Mas. 19:00 main malam cuy. 4-0 gua. Mainnya malam lagi tiris. Ngeri. 3 Apa sih itu hari Minggu ya? Bikin mas Senin. Bang Rijal. 3-0. 4-1. 4-1. Bang Firkot. 1-0 1-0 untuk PSBS Biak. Persib. Persib. Untuk Dewa. Amdik. Dewa Rema. Gua tadi Iya, berapa? 4-0. udah, 4-0. Dewa Arema main hari Senin 28 Januari 2026. Dewa. 26. Iya main 26 ya? Senin. 26, Senin Senin. 26 ya, main Dewa masih 26. bawah kan? Dewa United akan menjamu Arema FC main di Banten International Stadium. Oh, udah perangko tuh, perangko. Perangko, main malam. Rangko mirip banget Pereira ya. Iya. Gua kaget, gue beli Pereira pindah, gue bilang ih bukan. Main malam tuh. 2-0. 2-0 untuk Dewa. Dewa. Bang Rijal. 3-1. 3-1. Kayak Arema bisa 1-2. 1-2. 1-1. 1-1. Ikut lo. Tadi 2-0. 2-0. Oke, next. Udah. Oke, klasemen sementara. Udah. Udah ya? Udah lah. Oh, udah. Oke, geng. Udah kita bahas. Tadi kita udah debat masalah kontrak. Nanti kalau kontrak akan kita perbaiki lagi. Itu Bang. Itu jadi Panasan disetrika. Iya kali ya. Disetrika ya? itu disetrika. Disetrika Digosok itu, itu, digosok. Iya. Bibi. Digosok Nah, itu. dapat dari dapatnya. Oh. Untung nih. Digosok tuh. Udah. Iya itu kena ini. Di Kena panas. setrika. Jadi jangan panas setrika. Oke, geng. Terima kasih banyak ya udah menyaksikan. Jangan lupa lu subscribe ya, share channel Koprol sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak. Salam sehat, salam sejahtera. Salam sepak bola Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!